My name is Ian Hugen, and I'm a 21 years old transgender content creator, model, and artist in Indonesia. In my country, the LGBTQ community is looked down upon because of its conservative values, and I face criticism and hate comments on a daily basis. Despite this, I'm trying to fight for acceptance through my artwork and teach everyone about self-love and confidence. Halo Ian, aku Rana dari Asian Boss. Hai, Ian. Aku boleh nggak minta waktunya buat interview? Ya, sure. Di sana aja yuk. Yuk. Ian udah berapa lama jadi model? Aku fokus freelancing tuh 2 tahun terakhir. Jadi kayak 2018 akhir, they're using me as their part of content ya. Udah lumayan sering. Small business paling sering sih. Kamu sebagai model sendiri, ada nggak sih tantangan masuk ke industri modeling? Tantangan masuk ke industri modeling tuh pasti kerasa banget karena the fact that I am a trans. Terus juga sejauh ini kan gue sama sekali belum di-represent sama agensi apapun. Karena mungkin pertama masih takut merekanya, karena susah untuk kerjasama dengan trans model di Indonesia. Proses apa yang kamu jalani sampai akhirnya kamu di posisi sekarang? 2017 pertengahan tuh aku kelar SMA, akhirnya aku pindah dari Makassar ke Jakarta. Kan di Jakarta ini kayak aku tinggal sendiri kan, jadi kayak you know you have a lot of time for me time untuk lebih ngobrol sama diri sendiri. Terus kayak one thing that I realize very different pada saat di Makassar dan pada saat di Makassar tuh adalah how people treat me. People see me as something quote unquote disgusting gitu. Terus waktu aku pindah ke Jakarta mungkin juga karena I enter the right circle where people are very liberal and very open, you do you and I do me gitu. Aku finally sadar kalau misalnya tuh selama ini I've been living myself living in a wrong perspective. Kayak gue selama ini tuh melihat diri gue dengan perspektif yang salah. Selama ini tuh gue melihat diri gue sebagai sisi kemayu gue, sisi keibuan gue ini sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan. Padahal waktu gue coba untuk balik gelasnya, we turn the table and we see it from another perspective. I do a lot of research about gender, I do a lot of research about self-love, dan yeah, that's what makes me today. Awal mula Ian tahu Ian itu berbeda, itu sejak umur berapa? Gue lebih suka dibilang gue spesial daripada berbeda. Oke. Sejak I realized that I was special since TKB, kindergarten. Sadar banget kayak misalnya kok teman-teman aku pada saat itu mereka lebih prefer nonton Power Rangers, Captain Tsubasa. Meanwhile, aku pada saat itu kayak I prefer Barbie, Princess. Jadi kayak mulai dari saat itu mungkin udah sadar beberapa hint kalau gue itu tidak sesuai sama laki-laki pada umumnya. Karena kan pas SD tuh kita udah mulai paham lah ya yang mana yang quote-unquote benar dan salah sesuai dengan ajaran dari sekolah. Terus kayak I realized that kok diri gue ini tidak sesuai dengan apa yang benar menurut sekolah gue pada saat itu. I grew up in a very strict Christian school, jadi kayak itu sih pas SD. Jadi dari SD tuh aku udah bingung dan kebingungan itu aku bawa sampai SMA. Jadi bayangin deh kayak you're living your life since elementary sampai SMA in a denial way. Awalnya bingung, tapi lama-lama jadi denial. Lama-lama jadi ngerasa kayak gue ini sakit, gue ini mengecewakan banyak orang, mengecewakan keluarga. You know, you're living your life in so many years dengan perasaan merasa bersalah gitu. Kamu kapan mulai pakai baju perempuan? Aku mulai berani untuk pakai baju sesuai dengan apa yang aku mau tuh bener-bener yakin tuh 2018. Tapi 2017 tuh aku mulai dengan high heels. That's like one of the best feeling ever. Pakai boots warna merah and it's latex and you know, itu bener-bener emotional rasanya. For me, that's one of my biggest dream. Kalau ke keluarga sendiri, kapan bisa came out? Karena my background is I am a Chinese. I was raised and born in Makassar.
and I'm a Christian. Jadi kayak I got this triple pressure. Singkat cerita menemukan foto aku berpenampilan seperti hari ini. Beruntungnya gue adalah I was raised in a very liberal and open-minded family. Nyokap gue cuma bilang kayak gini, kamu itu sekarang udah terlanjur basah. Terlanjur basah dalam artian orang-orang udah tahu kamu tuh seperti ini dan people talk about you. Ya udah, you have two choices. You clean your name, atau karena lo udah terlanjur basah, ya udah lo tenggelamin aja diri lo sekalian. Jangan setengah-setengah. Ya udah, pada saat itu mungkin sih itu sarkastik. Mungkin maksud dia adalah bersihinlah nama Allah. Cuman karena I'm a very ambitious girl, ya udah gue milih untuk tenggelam dan ya udah. Tantangan apa sih yang paling berat untuk mereka dalam menerima kamu sebenarnya? Tantangan terbesar mereka menurut aku tuh justru bukan tentang aku dan mereka. Jadi kayak the fact that people are talking about me dan itu sampai ke telinga mereka. Even though kadang gue tahu nyokap gue kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Cuman I know that inside dia juga tersakiti gitu. Seberapa fanatik atau seberapa konservatif sih orang-orang di Indonesia? Menurut aku sih konservatif dan fanatik banget. Ada seorang transpuan yang kayak di-accuse nyolong, easily judging, dan tanpa berpikir panjang, she got burned alive. Banyak banget teman-teman transpuan juga, teman-teman feminis yang akhirnya tuh kayak bikin movement bakar lilin di Instagram saat itu untuk mengenang atau ya untuk berduka untuk beliau gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa takut untuk pergi keluar? Dulu pernah, karena tuh aku dulu pernah ada kasus di mana I got interview. Sering banget state di mana kampus aku, di mana aku kuliah dan lain sebagainya. Jadi kayak adalah personal info yang dia bisa akses dengan mudah dan akhirnya dia bisa kayak ngancam gitu. Gue bisa datangin lo, gue bisa mencelakakan lo gitu. Mereka yang mendapat penolakan, menurut kamu apa sih yang mereka hadapin tuh? Apakah sama seperti yang kamu hadapin? Pastinya yang mereka yang menghadapi penolakan pastinya tidak sama seperti aku, karena aku benar-benar bisa diayomi sama keluarga aku. Cuman mereka yang mengalami penolakan tuh sepengetahuan aku akhirnya harus keluar dari rumah dan hidup sendiri. Makanya tidak jarang kita menemui transpuan yang akhirnya bekerja sebagai PSK, sebagai pengamen, sebagai ya karena pertama untuk mereka kerja kantoran tuh susah banget untuk mereka bisa dipakai sama sebuah instansi dan sebagainya tuh untuk mereka bekerja sama seperti manusia, sama seperti masyarakat pada umumnya tuh susah banget. Jadi pilihan choices yang mereka punya tuh dikit banget. Makanya kalau misalnya teman-teman ketemu sama seorang waria, seorang transpuan yang akhirnya memilih untuk menjadi PSK atau pengamen tuh justru menurut gue itu adalah sesuatu yang harus kita ibahin gitu loh. Karena kayak that's the list of choices that they have, that we have. Nah, Ian, kamu sendiri untuk membela teman-teman transpuan lainnya yang mungkin tidak seberuntung kamu, itu apa sih yang kamu lakukan? Aku tuh sekarang merepresentasikan diri aku sebagai trans represent di platform semua social media platform aku, dan di situ tuh aku mau menunjukkan ke mungkin orang-orang yang tidak paham soal transpuan itu, tidak paham soal komunitas ini. Aku mau nunjukin kalau misalnya tuh transgender itu tidak seperti apa yang masyarakat anut, bukan tidak seperti sama apa yang selama ini stereotipnya ada gitu loh. Kayak transgender tuh cuma sekedar penghibur, cuma sekedar lelucon. I'm here to break the boundaries. I'm here to break the stigma. Cara-cara kamu melakukan hal tadi itu seperti apa sih? Jadi selain yang tadi aku jelaskan, kayak doing the talk show and then doing the, the interview, gue juga salah satu konten terbesar gue itu adalah I do my arts and I do my writings. Jadi kayak lewat situ, so I write and I paint. Dan di situ juga salah satu aim terbesar aku dalam berkarya tuh adalah untuk menceritakan ini loh beban yang selama ini kita pikul gitu. Kalau lukisan kamu sendiri, aku boleh lihat nggak? Boleh banget, boleh banget.
Casa Sukasa. Terima kasih. Ini kamar aku merangkap studio aku. Wah, ini hasil lukisan kamu. Iya, ini ya karya-karya aku. Bagus banget. Thank you, terima kasih. So, Ian, mau ngelukis apa nih sekarang kita? I actually never plan what I'm going to draw. Like, let it just be what it want to be. I always want to deliver message through it. Jadi kayak tergantung apa yang lagi gue rasain atau apa yang sedang terjadi di society saat ini. Biasanya pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan di karya lukisan kamu? Walaupun emang paling sering sih sekarang ngomongin soal self-love, ngomongin soal it's okay to embrace your true identity. Karena menurut aku itu bukan cuma dialamin sama orang-orang kayak quote-unquote trans atau LGBT, tapi itu kan emang things that we all are struggling gitu loh as a human. Kamu pamerin di mana gitu? In my social media platform, it's @ianhugen. Art account, I have 319K. Tapi my very last exhibition tuh pas adalah sebuah event acara kesehatan mental, itu sempat berkontribusi di situ. Pasti ada dong kayak friction atau pertentangan dari mereka. Itu sesuatu yang kamu sering dapetin gak sih? Sering kalau lagi ngomongin soal seks. I always believe that masturbation is humanity. Kayak there's nothing wrong on being horny. I'm right kan? Terus kayak ya udah, gue pernah berkarya soal itu, terus followers gue justru merasa gue sesat. Aneh banget. Gue justru wondering yang merasa itu sesat, apakah mereka tidak pernah merasa horny kah? Kalau dari komentar online sendiri, yang paling jahat yang pernah kamu dapetin tuh kayak gimana sih contohnya? Komentar online yang jahat tuh adalah kayak orang nyamain gue sama binatang. Kayak binatang pun tuh nggak akan pernah bingung jenis kelaminnya apa gitu-gitu. Kayak gitu. Gue sering sih disama-samain sama binatang. Mereka tuh followers kamu yang bisa dibilang apa sih, orang-orang yang religius nggak sih? Tapi nggak bisa juga sih disamaratakan seperti itu. Karena justru banyak banget tahu, surprisingly 70% women followers aku tuh berkerudung. Wow. That's the very surprising thing. Itu pernah nggak sih kamu ngerasa ter-discourage untuk maju, untuk meneruskan karya-karya kamu? Siapa sih yang tidak sedih dibilang tanda-tanda akhir zaman, dibilang binatang, dibilang gara-gara gue ada bencana alam, siapa sih nggak sedih gitu? Cuman kembali lagi kayak gue tahu tujuan gue di sini tuh bukan untuk orang-orang seperti mereka. Ada orang-orang di belakang gue yang benar-benar berharap that I can do something for this community through my arts, through my works, through my talks. Jadi kayak walaupun itu bikin gue sedih, tapi itu tidak akan buat gue berhenti untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa impactful lah untuk setidaknya komunitas gue gitu. Ya udah, abis itu nanti I'll just let my followers di bawah-bawahnya yang membalas. Makanya kadang gue ngerasa seru aja, oh gue punya ini masa yang saking sayangnya sama gue sampai mereka ribut sama orang lain gitu untuk membela gue. Jadi kayak oh so sweet. Pernah gak sih ketemu sama mereka? Cuman kalau misalnya literally ngomong ketemu yang kayak sampai ngobrol heart to heart session gitu belum pernah. Tapi kalau misalnya kamu bisa diketemukan dengan beberapa fans kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mau banget. Gue tuh sebenarnya penasaran banget, tapi yang gue inspirasi kayak hidup gue juga gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Ini tentang apa lukisannya ya? Jadi gue gambar, ini judulnya mukanya ada 2. Jadi kayak, you know, gue ngerasa ini represent kemunafikan ibu kota. Dimana sekarang kita tuh hidup di masa dimana semua orang tuh punya banyak jenis wajah yang ditampilkan, dan kadang pun ini bukan berarti buruk ya. Yeah. Karena kayak ya emang we tend to just hide feelings, dan ya tergantung sih lo mau melihatnya dari sisi mana. Ian, kita tuh abis ini mau interview 2 followers kamu tahu. Kamu mau nggak ikut kasih surprise ke mereka? Mau banget. Yaudah aku sekalian siapin mereka hadiah. Aku ganti baju ya. Oke, yuk. Yuk.
udah tahu kalian ini followersnya Ian, tapi boleh nggak memperkenalkan dirinya masing-masing? Oke, hello, nama saya Gladys, umur saya 17 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Pungki Amalia, umur saya 24 tahun dan saat ini tinggalnya di Jakarta. Boleh tahu nggak sih awal mulanya kalian tuh bisa menemukan Ian itu kayak gimana? Kalau saya pertamanya karena postingan Ian muncul di Explore Instagram yang tulisan Ian itu karyanya. Nah, saya suka sama tulisan-tulisannya Ian, jadi saya langsung follow. Jadi kalau misalnya Pungki sih pertama kali tahu Ian Hugen itu mungkin sekitar tahun 2018 itu ada di YouTube-nya Menjadi Manusia. Di situ tuh seingat Pungki pembahasannya tuh ya tentang gimana sih strugglingnya Ian menjadi transgender di Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan denial atau enggak cenderung gak nerima ya soal keberadaan LGBT ini gitu loh. Pandangan masyarakat kita akan seorang transgender tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya ya mungkin orang Indonesia terutama Muslim masih kurang suka gitu Kak, masih kurang open minded, tapi seorang Muslim itu nggak pernah ada untuk membenci seorang manusia maupun dia trans atau apapun. Kita harus menghargai sesama manusia apapun yang dia lakukan gitu Kak. Pernah nggak sih mergokin atau ngelihat komen negatif atau jahat yang ditujukan ke Ian? Terus Kalau aku sih pernahnya ngelihat satu komen ada yang lo kan bencong kayak gitu. Kenapa sih orang tuh kok bisa sejahat itu ya ngejahatin orang lain yang bahkan mereka tuh nggak tahu loh personality Ian itu seperti apa. Jujur aku banyak banget ngelihat komen yang justru ngehujat balik orang yang ngehujat ke Ian. Ian menginspirasi kalian untuk jadi seorang yang lebih baik nggak sih? Untuk menerima hal yang mungkin dianggap tabu atau salah oleh kebanyakan orang Indonesia. Ian mengajarkan kita untuk bisa menghargai orang lain terlepas kita seorang apapun itu, LGBT ataupun apa, kita tidak boleh menjudge orang itu Kak. Menurut aku Ian justru encourage mungkin teman-temannya yang juga serupa gitu ya, dalam artian dalam satu bendera LGBT itu sendiri, justru untuk lebih berani dan ya itu tadi bisa kenal sama dirinya sendiri. Karena menurut aku untuk bisa kenal sama diri kita sendiri itu butuh proses yang panjang dan butuh dukungan juga dari lingkungan. Akan lebih baik kalau misalnya kita memang bisa hidup di dalam satu lingkungan yang juga kasih positif impact ke hidup kita sendiri gitu loh. Mungkin salah satunya dengan bareng sama orang-orang yang se-open minded Ian, yang seberani Ian. Jadi menurut aku Ian itu sangat encourage banget ke lingkungannya dia. Kalian pernah ketemu nggak sih sama Ian? Belum pernah Kak, baru cuma lihat di Instagram aja atau YouTube channel. Kalau Funky? Enggak, Belum pernah juga? Nggak pernah papasan di jalan atau gimana I gitu? wish iya, tapi belum. Kalau misalkan kalian bisa kasih pesan ke Ian, kira-kira pesannya seperti apa sih? Tetap jadi diri sendiri, tetap lanjutin impiannya Kak Ian dan terus berkarya dengan tulisan-tulisan dan fashionnya. Walaupun orang di luar sana banyak yang judge Kak Ian, tapi Kak Ian harus tetap seperti ini, tetap menginspirasi orang lain dan jangan patah semangat ya Kak. Iya, jadi kita Mau memberi kejutan buat kalian berdua. Jadi memang kita udah merencanakan untuk men-surprise kalian berdua dengan mendatangkan Ian ke sini. Gimana perasaannya? Senang banget kayak mimpi. Aneh banget rasanya aku denger gitu. speechless karena biasanya tuh setiap pagi itu aku mantengin gitu pasti kan update workoutnya, sarapannya. Kalau Ian sendiri gimana rasanya ketemu? Seneng banget karena aku tuh nggak pernah ketemu followers aku dalam artian kayak sampai bisa ngobrol kayak gini. Biasanya kan cuman sekedar ya papasan doang gitu kan. Terus the fact that I know they do such effort gitu, DM tim ASEAN Boss,
ngobrol menceritakan kenapa mereka mau ketemu aku sampai akhirnya effort sampai datang ke sini. Aku kayak ngerasa bener-bener diapresiasi gitu. Jadi makasih banyak, thank you so much. Iya, denger-denger kan Ian bawa sesuatu nih buat 2 followers spesialnya. Kira-kira apa sih? Jadi yang ini buat Gladys, ini buat Puki. Ini tuh merchandise aku, baju collection Mbak Ian Hugen aku. Aduh, kok gitu sih? Ian, gimana perasaannya setelah ketemu para supporter kamu? It's undescribable. All this time gue selalu baca komen-komen positifnya doang, tapi hari ini sampai ketemu orang-orangnya dan the fact that I know there are people out there love me genuinely, kayak wow, it feels amazing. Hal positif yang akan terjadi kepada komunitas transgender atau LGBT kayak setelah kamu tahu ternyata ada orang-orang seperti supporter kamu ini di luar sana? Aku selalu begitu optimis dan begitu yakin ada harapan untuk this community untuk bisa dipandang setara sama masyarakat pada umumnya. Terus akhirnya setelah ketemu sama followers aku di kehidupan asli, di reality kayak ini, aku justru semakin yakin dan semakin dibikin semangat lagi justru. Aku berharap dengan adanya hadir aku di platform yang hari ini aku cimpungi, aku berharap orang-orang akan semakin banyak another Gladys, akan semakin banyak another Pungki, akan semakin banyak suatu hari nanti orang-orang yang memandang perbedaan ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Because there's nothing wrong on being different. Well, you don't need to support things that you don't believe, but at least you don't hate it, because that's more than enough. Dan sekarang goal untuk kamu sendiri, apa sih yang pengen kamu achieve di kedepannya, mau itu short term atau long term? My long term goal is to be the real trans representative, kayak gimana aku bisa menjadi sosok yang bisa dilihat sama orang-orang yang mungkin this young little boy, this young little feminine boy yang mungkin bahkan belum tahu dia ini mau menjadi apa atau mungkin tidak mengerti what's going on inside him. I wanna be the light that they can see, that they are not alone and it's fine to be different.